Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan materi budaya akademik dalam pandangan Islam. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Mutmainah SPD MPD selaku guru dosen pendidikan agama. Next. Kami dari anggota kelompok 8 akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Syawal Ardiansyah. Selanjutnya, saya sendiri Batsa Al-Maftuh. Selanjutnya saya Biorael. Selanjutnya saya Jagat Satria. Selanjutnya Reza Ramdhani Terimakanto. Saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya dan akademik. Budaya adalah keseluruhan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, yang mencakup nilai-nilai, norma, tradisi, bahasa, seni, agama, dan sistem sosial. Budaya mencerminkan identitas suatu bangsa, sedangkan akademik adalah merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan kegiatan yang dilakukan dalam pendidikan, seperti sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Dalam kesimpulannya, pengertian budaya akademik adalah sudut pandang dalam Islam, suatu tradisi atau kebiasaan yang berkeilmuan, atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah tradisi ilmiah yang dikembangkan Islam. Next. Yang pertama, wahyu Al-Quran yang tercantum pada awal masa mendorong manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang memiliki arti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Terlihat dengan jelas betapa kitab suci Al-Quran sangat mengutamakan tentang kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan adalah dengan menggunakan redaksi Iqra, yang artinya bacalah. Dalam redaksi ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menurunkan petunjuk pertama kali, maka perintah bukanlah hanya untuk membaca teks, tetapi Iqra adalah membaca dengan melibatkan pemikiran dan pemahaman. Ini adalah bagian penting dari kemajuan ilmu pengetahuan dalam sejarah kemanusiaan. Dalam konteks kontemporer, istilah Iqra dekat dengan istilah membaca disertai dengan pemahaman. Yang kedua, tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jika manusia memiliki pengetahuan, tugas mereka sebagai khalifah Allah di muka bumi akan berhasil. Salah satu keistimewaan manusia menurut penggalan ayat 31 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi, wa'allama adamal asma'al akullam summa araddahu alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i la in kuntum shadiqin. Memiliki arti, dan dia ajarkanlah padamu Adam dan nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat. Artinya menunjukkan bahwa kemampuan untuk menyampaikan apa yang terlintas dalam benaknya, serta kemampuan untuk menangkap bahasa sehingga menghasilkan pengetahuan. Sebaliknya, terciptanya manusia yang berpengetahuan dan lainnya, ilmu pengetahuan adalah hasil dari kemampuan manusia untuk menemukan ide dan memberikan nama bagi segala sesuatu. Keistimewaan manusia adalah kemampuan untuk mengomunikasikan apa yang terlintas dalam benaknya, serta kemampuan untuk memahami dan memahami bahasa, sehingga menghasilkan menghasilkan pengetahuan. Sebaliknya, kemampuan manusia untuk merumuskan konsep dan memberikan nama bagi segala sesuatu adalah sebab dari lahirnya manusia yang berpengetahuan dan lahirnya ilmu pengetahuan. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Bio. Oke, terima kasih Mas Awal. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan.
yaitu orang yang berilmu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ada dua kelompok besar manusia. Yang pertama adalah mereka yang hanya beriman dan berbuat baik, dan yang kedua adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan juga beriman dan berbuat baik. Mereka yang berada dalam kedua kelompok kedua memiliki derajat yang lebih tinggi karena nilai ilmu mereka memiliki upaya untuk mengajarkan orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Sudah jelas bahwa ilmu yang dimaksud bukan hanya ilmu agama, tetapi semua ilmu yang bermanfaat bagi dunia. Berikutnya, bahasan budaya akademik, konsep budaya akademik dalam situasi yang syarat idealisme, rumusan konsep dan pengertian tentang budaya akademik yang disepakati oleh sebagian besar tentang budaya akademik ya. Sebagian besar dalam kurung 167% responden adalah budaya atau sikap hidup yang selalu mencari kebenaran ilmiah melalui kegiatan akademik dalam masyarakat akademik yang mengembangkan kebebasan berpikir, keterbukaan, pikiran kritis, analitis, rasional, dan objektif oleh warga masyarakat akademik. Yang berikutnya adalah ciri-ciri tentang akademik. Yang pertama yaitu adalah menghargai terhadap pendapat orang lain secara objektif. Yang kedua memikirkan rasional dan kritis analitis dengan tanggung jawab moral, menambah ilmu dan wawasan. Kelima, kebiasaan meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Yang keenam, menulisan artikel, makalah, buku. Yang ketujuh, diskusi ilmiah. Yang kedelapan, proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, yaitu yang 9 adalah manajemen perguruan tinggi yang baik. Yang berikutnya adalah tentang tradisi akademik, yang pemahaman mayoritas responden sekitar 163/74,4%, yaitu mengenai tradisi akademik adalah tradisi yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat akademik dengan menjalankan proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa, seperti menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan cara-cara berpikir kritis analitis, rasional, dan inovatif di lingkungan akademik. Tradisi menyelenggarakan proses belajar mengajar antara guru dan murid, antara pandito dan cantrik, antara kiai dan santri sudah mengakar sejak ratusan tahun yang lalu melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti padepokan dan pesantren. Akan tetapi tradisi-tradisi lain seperti menyelenggarakan penelitian adalah tradisi yang baru. Next, berikutnya akan dibacakan oleh Mas. Kebebasan akademik dalam masyarakat akademik di Indonesia. Kebebasan akademik yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat telah mengalami penderitaan yang panjang selama puluhan tahun, diwarnai oleh pelarangan dan pembatasan kegiatan akademik di era pemerintahan Soeharto. Lihat Wex Rabiul 1998. Kini kebebasan akademik telah berkembang seiring terjadinya pergeseran pemerintahan dari Soeharto kepada Habibie dan makin berkembang begitu bebas pada pemerintah Abdurrahman Wahid. Maka bahkan hampir tak terbatas dan bertanggung jawab sampai pada pemerintah Megawati yang makin sulit mengendalikan. Tentang kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh pribadi-pribadi anggota aktivitas akademika, mahasiswa dan dosen untuk bertanggung jawab dan mandiri yang berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengembangan iptek dan seni yang mendukung pembangunan nasional. Telah disebutkan terdahulu, akibat manusia terletak pada eksistensinya. Eksistensinya berarti berpikir untuk mencipta yang menghasilkan produk atau ciptaan. Dengan kata lain, hakikat manusia adalah kerja. Konsekuensinya, logisnya adalah berhenti bekerja, hilang hakikatnya sebagai manusia. Telah disebutkan pula bahwa Islam lebih mementingkan amal daripada gagasan atau terminal terakhir adalah amal. Amal identik dengan kerja dan sekali lagi hakikat manusia adalah kerja. Al-Quran sendiri memandang amal itu begitu penting. Kata amal dan berbagai kata yang seakar dengannya seperti yamalun, takmalun, amila, imalu, dan yang sejenisnya disebut dalam Al-Quran sebanyak 192 kali. Kata amal sali yang dirangkai dengan kata iman sebanyak 46 kali. Ini berarti hakikat manusia atau atas dasar pendekatan kebudayaan maupun agama adalah sama, yaitu terletak pada kerja atau amal. Kesimpulan ini didukung oleh pepatah surat Al-An'am.
Man ja'a bil hasanati falahu asyaru amsalaiha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Artinya, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dirugikan. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa siapa yang beramal baik, pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. 11 kali Allah berfirman bahwa orang yang beramal baik itu berakhir dengan keberuntungan. Al-Baqi 668, satu diantaranya. Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhallazina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum fal'alul khairul la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Next, selanjutnya dibaca oleh Mas Jagat. Terima kasih Mas Reza. Sikap terbuka. Inti sikap terbuka adalah jujur dan ini merupakan ajaran akhlak yang penting di dalam Islam. Lawan dari jujur adalah tidak jujur. Bentuk-bentuk tidak jujur antara lain adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut dengan KKN. Sebagai bangsa, kita amat prihatin di satu sisi. Kita atau sebagai bangsa Indonesia merupakan pemeluk Islam terbesar di dunia dan di sisi lain sebagai bangsa amat korup. Cara beragama yang benar harus ada koherensi antara ajaran, keimanan terhadap ajaran, dan pelaksanaan atas ajaran. Dapat dicontohkan di sini ajaran berbunyi surat Al-Ankabut ayat 45 itu yang berbunyi Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wakimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar walazik walazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Untuk selanjutnya itu surat Al-Imran ayat 135 yang berbunyi Laisu sawa'am min ahlil kitabi ummatun qaimatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum la yasjudun, yang artinya dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Yang selanjutnya itu ada bersikap adil. Secara leksikal, adil dapat diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang kepada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu cinta kasih seorang ibu terhadap putra-putrinya tidak berat sebelah. Yang kedua yaitu dalam memutuskan perkara, seorang hakim tidak memihak kepada salah satu yang bersengketa. Yang ketiga, di dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, Hamid selalu berpegang kepada kebenaran. Yang keempat, sudah sepatutnya jika akhlakul karimah guru diteladani oleh murid. Yang kelima yaitu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak berbuat sewenang-wenang terhadap yang dipimpin. Islam memandang sikap adil amat fundamental dalam struktur ajaran. Kata adil dan berbagai turunannya seperti
Yang adilun, i'dilu, adilun, dan ta'dili diulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran. Karena itu Allah memerintah kepada kita supaya berlaku adil dalam semua hal. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wala yajrimannakum syana syana'anuku qaumin ala alla ya'dilu i'dilu huwa aqrab huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan yang selanjutnya itu ada surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa'im bagot ihda ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta yafi ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma asl bil as bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ibad. Terima kasih untuk Mas Jagat. Selanjutnya saya melanjutkan materi yaitu etos kerja, sikap terbuka, dan dalam keadilan dan Islam. Budaya akademik akan dapat terwujud dengan syarat sikap-sikap positif juga dimiliki. Di antara sikap-sikap positif yang harus dimiliki adalah etos kerja yang tinggi, sikap terbuka, dan berlaku adil. Selanjutnya, untuk dapat meningkatkan etos kerja seorang muslim, harus terlebih dahulu memahami tugasnya sebagai manusia, yaitu sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi dan sebagai hamba yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa petunjuk Al-Quran agar dapat meningkatkan etos kerja antara lain: satu, mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, bekerja harus sesuai dengan bidangnya, dan ini harus diberikan catatan bahwa etos kerja yang tinggi tidak boleh menjadikan orang tersebut lupa kepada Allah. Sikap positif selanjutnya adalah sikap terbuka dan jujur. Seorang tidak mungkin meraih keberhasilan dengan cara mempunyai etos kerja yang tinggi kalau tidak memiliki sikap terbuka dan jujur. Karena yang tidak terbuka maka akan cenderung menutup diri sehingga tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Apabila kalau tidak jujur, maka energinya akan tersita untuk menutupi ketidakjujuran yang dilakukan. Maka Al-Quran dan hadis memberikan apresiasi yang tinggi terhadap orang yang terbuka dan jujur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.